Perkenalkan, nama saya Rizal Akbar dengan NIM 20700121034 dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Nah, baiklah, pada video pembahasan kali ini kita akan membahas terkait dengan pemodelan matematika sebagai pengganti dari eh, ujian akhir semester dari mata kuliah pemodelan matematika itu sendiri yang diampu oleh Ibu Dr. Wahyuni Abidin SPD MPD. Nah, nantinya kita akan membahas dua soal terkait dengan pemodelan matematika. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Baiklah, jadi di sini ada dua soal terkait dengan pemodelan matematika. Nah, yang pertama yang mau saya bahas adalah terkait dengan soal nomor 2 terlebih dahulu. Kemudian kita akan membahas kembali untuk soal nomor 1. Nah, untuk soal nomor 2 sendiri di sini diberikan model penyebaran penyakit sebagai berikut. Nah, dari soal ini kita diberikan 7 model matematika yang terhadap waktu T. Di sini ada S, ada E, ada SM, ada EM, ada IM, ada TM, ada RM, ada SP, dan ada IP. Atau model ini biasa dikenal sebagai model CTRSI, yang biasanya itu terkait dengan penyakit demam berdarah atau DBD. Di sini ada 7 model matematika yang diberikan. Untuk penjelasannya itu seperti yang telah dilihat di atas bahwa populasi dibedakan menjadi 7 kelas, yaitu susceptible atau S adalah individu yang sehat atau rentan terhadap terinfeksi penyakit. Nah, di mana kelas ini terbagi menjadi dua subpopulasi, yaitu individu yang rentan terinfeksi virus yang dilambangkan dengan SM, dan nyamuk yang sehat atau rentan terinfeksi dengan virus yang dilambangkan dengan SP. Jadi ada individu dan ada nyamuk. Kemudian yang kedua, expose. Nah, untuk expose yang dilambangkan dengan EM adalah individu yang tertular penyakit tapi belum menunjukkan tanda-tanda mengidap penyakit dan belum dapat menularkan penyakit. Untuk I, yaitu adalah individu yang terinfeksi dan dapat menularkan penyakit. Nah, untuk kelas ini juga terbagi menjadi dua subpopulasi, yaitu individu yang terinfeksi dengan virus yang dilambangkan dengan IM dan nyamuk yang terinfeksi virus yang dilambangkan dengan IV. Kemudian untuk treatmentnya yang dilambangkan dengan TM, yaitu adalah individu yang melakukan pengobatan. Kemudian recover atau dilambangkan dengan RM di sini adalah individu yang telah sembuh dari penyakit. Nah, dari soal ini kita diminta untuk membuat matriks transmisi dan transisi. Kemudian dilanjutkan dengan mencari the next generation matrix, dan terakhir bilangan reproduksi dasar. Jadi ada 4, 3 di sini utama yang harus kita cari, yaitu matriks transmisi dan transisi, kemudian the next generation matrix, dan bilangan reproduksi dasarnya atau R0. Nah, dari ketiga yang diminta dari soal ini itu semuanya saling berkaitan. Oleh karena itu, ketika kita akan mencari R0-nya, maka kita juga akan membutuhkan matriks the next generation matrix. Kemudian selanjutnya dalam mencari the next generation matrix itu pastinya kita memerlukan juga dari matriks transisi dan transmisi dan matriks transisi. Jadi ketiganya ini berkaitan. Oleh karena itu, di sini di jawabannya untuk penentuan bilangan reproduksi dasar dari model CTRSI ini dengan mencari nilai eigen maksimum yang diperoleh dari matriks next generation. Jadi untuk R0-nya itu adalah nilai eigen maksimum atau nilai eigen terbesarnya dari matriks generation-nya. Nah, sementara itu kita harus mencari, nah oleh karena itu kita harus mencari matriks generation yang terlebih dahulu.
Nah, untuk mencari matrix generation di sini ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus mengambil persamaan-samaan yang menggambarkan kasus terinfeksi dan perubahan kompartemen infeksi dari sistem yang disebut sebagai subsisten terinfeksi. Nah, subsisten terinfeksi dari model CTRSI ini adalah diantaranya EM, IM, TM, dan IV. Untuk penjelasannya tadi ada di atas. Untuk EM itu adalah individu yang tertular penyakit. Kemudian IM itu adalah individu yang terinfeksi virus. Kemudian TM-nya treatment, yaitu adalah individu yang melakukan pengobatan, dan IV-nya adalah nyamuk yang terinfeksi virus. Nah, dari keempat eh, subsistem yang diambil ini yang menyebabkan terinfeksi pada model CTRSI ini, kita lakukan langkah kedua yaitu linearisasi dari subsistem tersebut dengan menggunakan matriks Jacobian. Jadi kita turunkan keempat ini terhadap waktu T. Nah, selanjutnya setelah diturunkan, itu adalah model yang ada di soal. Ya, ini yang di atas, yang diturunkan terhadap waktu T. Yang 7. Tapi di sini diambil 4 untuk matriks Jacobiannya. Kemudian langkah ketiga adalah mencari matriks Jacobian. Nah, dari matriks Jacobian ini nantinya kita bisa mencari matriks transmisi dan matriks transisi. Jadi kita sudah bisa menjawab soalnya. Oleh karena itu, untuk matriks Jacobian sendiri itu adalah Jacobian dari EM, IM, TM, dan IV itu adalah ini turunan EM terhadap EM itu sendiri. Untuk baris pertama itu semuanya adalah EM. Baris kedua IM, baris ketiga TM, baris keempat adalah IV. Kemudian setiap baris ini kita turunkan terhadap EM, IM, TM, dan IV. Masing-masing kolom. Sini. Setiap baris kita turunkan terhadap EM, IM, TM, dan IV. Untuk baris pertama, kolom pertama, itu kita EM diturunkan terhadap EM. Di sini ada penjelasannya. Untuk EM terhadap DT tadi ada di soal, yaitu pemodelan model matematika yang diberikan adalah beta 1 SM IV per N dikurang alfa tambah theta ditambah minus 1 dikali EM. Nah, ini untuk baris pertama yang akan diturunkan terhadap, maaf tadi ada kesalahan. Oke, kita lanjut. Sini untuk baris pertamanya itu adalah persamaan dari atau model matematika dari EM terhadap yang turunkan terhadap waktu T. Jadi kita turunkan terhadap EM terlebih dahulu untuk baris pertama kolom pertama. Jadi model ini adalah untuk baris pertama. Yang selanjutnya dari model ini kita akan turunkan terhadap EM, IM, TM, dan IP yang akan menjadi elemen-elemen pada baris pertama. Untuk baris pertama kolom pertama itu adalah diturunkan terhadap EM. Nah, ini sebagai konstanta jadi nol hasilnya. Kemudian ini ada EM di sini sehingga turunannya itu adalah konstanta di sini. Karena ini adalah pangkat 1 sehingga nol dikurang untuk turunan EM terhadap EM itu nol dikurang alfa ditambah theta ditambah minus 1 hasilnya adalah minus alfa minus theta dikurang minus 1. Nah, untuk selanjutnya baris pertama kolom kedua yang diturunkan terhadap IM, karena tidak ada di sini IM sehingga kita anggap konstan. Jadi hasilnya adalah turunannya hasil hasil turunannya adalah nol. Begitupun untuk diturunkan terhadap TM. Tidak ada TM pada model matematika yang pertama untuk baris pertama sehingga hasilnya adalah nol. Kemudian selanjutnya
Untuk diturunkan terhadap IV, di sini ada IV dan dikurang ini adalah dianggap sebagai konstanta, jadi hasilnya nol. Dan ini ada IV sehingga turunannya hasilnya adalah B1 SM per N. Sehingga B1 beta 1 dikali SM per N dikurang nol itu hasilnya adalah beta 1 SM per N. Itu akan menjadi baris pertama kolom keempat. Nah, selanjutnya kita masuk ke baris kedua untuk IM, semuanya IM yang akan diturunkan terhadap EM, IM, TM, dan IV. Di sini IM dari soal adalah modelnya yaitu alfa dikali EM dikurang gamma tambah sigma ditambah mu 1 dikali IM. Oke, yang pertama kita turunkan terhadap EM. Jadi di sini ada EM sehingga untuk yang dikurang di sini itu dianggap sebagai konstan, jadi hasilnya nol, dan turunannya terhadap ini adalah alfa dikurang nol sama dengan alfa. Begitupun seterusnya sampai ke bawah sini semuanya. Untuk setiap elemen di matriks Jacobian itu kita turunkan terhadap EM, IM, TM, dan IV untuk setiap barisnya. Oke, mungkin teman-teman sudah paham terkait dengan penurunan ini atau cara mendapatkan elemen dari setiap matriks Jacobian ini. Kita bisa mengikuti rumus yang ada di sini sudah kita peroleh tadi. Nah, sehingga kita peroleh matriks Jacobian di sini adalah untuk baris pertama, kolom pertama yaitu adalah minus alfa, minus delta, minus mu 1. Kemudian di sini baris kedua kolom pertama adalah alfa yang kita peroleh tadi. Baris pertama kolom kedua 0, baris pertama kolom ketiga 0, baris pertama kolom keempat adalah B1 SM per N. Nah, untuk baris kedua, baris ketiga, dan baris keempat caranya sama saja, hanya saja modelnya yang membedakan. Untuk baris kedua itu adalah IM, kita ambil terhadap T. Untuk baris ketiga itu TM terhadap T, dan untuk baris keempat IV terhadap T. Masing-masing dari baris matriks Jacobian ini kita turunkan terhadap EM, IN, TM, dan IV. Dan kemudian selanjutnya kita substitusi ke dalam matriks Jacobian tersebut. Sehingga menjadi elemen dari matriks Jacobian itu. Oleh karena itu kita peroleh di sini matriks Jacobiannya adalah ini bisa dilihat untuk EM terhadap EM itu min alfa min theta min min 1. Untuk EM terhadap EM 0, EM terhadap TM 0, EM terhadap IP itu beta 1 dikali SM per N. Kemudian untuk IM yaitu baris kedua semuanya IM dihubungkan terhadap EM itu menghasilkan minus, minus alfa di sini, minus alfa. Maaf, maaf, alfa. Menghasilkan alfa di sini. Kemudian IM terhadap IM yaitu minus gamma dikurang dikurang sigma dikurang mu 1. Dikurang sigma dikurang mu 1. Nah, untuk IM terhadap TM 0, untuk IM terhadap IP 0 juga karena tidak ada IM dan IP di model yang kedua, yaitu model untuk baris yang kedua itu IM, jadi semuanya dianggap sebagai konstan menjadi hasilnya 0. Begitupun untuk baris ketiga TM terhadap EM hasilnya 0, TM terhadap diturunkan terhadap IM hasilnya adalah gamma, TM terhadap TM hasilnya adalah min delta dikurang mu 1. Untuk TM terhadap IP hasilnya adalah 0. Untuk IP terhadap M itu hasilnya 0. Untuk IP terhadap IM hasilnya adalah beta 2 dikali SP dikali N. Untuk IP terhadap TM 0. IP terhadap IP itu minus mu 2. Nah, jadi ini adalah matriks Jacobian dari model matematika CTR SI yang diberikan. Nah, yang pertama tadi di soal yang diminta adalah
mencari matriks transmisi dan transisinya. Dari matriks Jacobian yang telah diperoleh ini, kita bisa mencari matriks transmisi dan transisi. Dengan rumus di sini, J itu atau Jacobian sama dengan F dikurang P. F itu matriks transmisi dan P itu matriks transisi. Untuk matriks transmisi itu adalah elemennya yang memuat variabel baru atau yang memuat transmisi. Jadi di sini untuk matriks transmisi kita lihat yang ada beta satu, beta 2. Jadi selain daripada elemen ini, semuanya adalah nol untuk matriks F. Dan sisanya adalah matriks P. Sisanya itu ketika kita mengurangi matriks F terhadap matriks P, maka hasilnya adalah matriks J. Dengan di sini diperoleh J-nya tadi ini, matriks Jacobiannya, tuliskan sama dengan matriks J. Kita tuliskan yang ada menyebabkan virus baru. Sehingga kita tulis di sini untuk matriks transmisinya yaitu yang memuat B1 dan B2. Nah, selain dari itu adalah elemennya harus nol, beta 1 dan beta 2. Selain daripada itu adalah nol. Nah, jadi ini di baris pertama kolom keempat sudah kita tulis, baris pertama baris keempat kolom kedua sudah kita tulis juga. Jadi sisanya itu adalah matriks P atau matriks transmisi. Jadi dikurang sesuai rumus dikurang matriks P-nya. Nah, karena di sini dikurang sehingga untuk sisanya itu ini dari J adalah positif. Kenapa? Karena ketika kita mengurangi mengalihkan sini kurang dengan positif itu hasilnya adalah negatif. Jadi kita balik tandanya untuk sisa dari elemen matriks Jacobian sebagai hasil dari matriks transisi. Diperoleh di sini untuk matriks transisi yaitu baris pertama kolom pertama alfa tambah beta tambah minus 1, baris kedua kolom pertama minus alfa, baris pertama kolom kedua 0, baris pertama kolom ketiga 0, baris pertama kolom keempat 0, baris kedua kolom kedua itu gamma ditambah sigma ditambah minus 1, kolom ketiga 0, kolom keempat 0, untuk baris ketiga. Kolom pertama 0, kolom kedua minus gamma, dan kolom ketiga sigma ditambah minus 1, kolom keempat 0, untuk baris keempat. Kolom pertama 0, kolom kedua 0, kolom ketiga 0, dan kolom keempat minus 2. Itu adalah matriks P. Nah, jadi diperoleh eh, dari persamaan ini diperoleh matriks transmisi F dan transisi P. Itu F sama dengan yang tadi sini sebagai matriks transmisi dan P sebagai matriks transisi. Jadi untuk soal yang pertama yang diminta itu kita sudah jawab, yaitu mencari matriks transmisi dan matriks transisi. Kemudian kita lanjut untuk mencari R0-nya. Tadi sudah sampai di langkah C dan kita sudah menemukan matriks transisi dan transmisinya. Kita lanjut ke langkah D. Yang keempat, yaitu selanjutnya mencari the next generation matrix dan nilai reproduksi dasar. Nah, di sini kita misalkan eh, matriks generasi selanjutnya atau the next generation matriksnya itu sebagai R. Kita tambahkan sebagai R ya, karena nama saya Rizal, jadi sini R saja supaya lebih mudah diingat. Sehingga kita memperoleh rumus yaitu R atau the next generation matrix itu sama dengan perkalian dari matriks transmisi dengan inverse dari matriks transisi. Kita peroleh tadi di sini matriks transmisinya dan transisinya. Jadi selanjutnya adalah kita harus mencari inverse dari matriks P atau transisi. Dari matriks yang kita peroleh tadi, itu P-nya adalah ini, bisa dilihat. Nah, untuk mencari inverse dari matriks P itu kita bisa menggunakan langkah-langkah inverse matriks. Jadi kita kalikan terhadap I atau matriks identitas yang diagonal utamanya itu adalah 1 dan diagonal elemen lainnya adalah 0. Oke, jadi caranya bagaimana? Yaitu di sini matriks P. Kemudian di sini ada matriks identitas. Kita ubah matriks P ini
menjadi matriks identitas. Jadi sebelah sini akan menjadi matriks identitas, maka matriks yang di sebelah sini adalah matriks inverse dari P itu sendiri. Jadi ketika matriks identitas ini sudah pindah ke sini, ke bagian sini, maka yang di sebelah sini adalah sudah inverse dari matriks P itu. Jadi langkahnya adalah yang pertama, baris tetap, baris pertama itu tetap karena elemen pertama sudah satu. Oke, jadi baris pertamanya juga kita tetapkan dulu di sini. Jadi kita terus ulang dulu. Kemudian langkah yang kedua, baris pertama dibagi dengan alfa ditambah theta tambah minus satu. Mengapa? Karena kita akan membuat matriks P ini menjadi matriks identitas. Sehingga hasil dari perubahan identitas ini adalah menjadi matriks inverse dari P itu sendiri. Jadi kita akan mengubah diagonal utamanya menjadi satu semua dan elemen-elemen lainnya menjadi nol. Oleh karena itu di baris pertama kita harus membagi dengan alfa ditambah theta ditambah dengan minus satu. Sini kita bagi. Jadi semua baris pertama ini dibagi dengan alfa tambah theta tambah minus satu. Baris pertama kolom pertama ketika dibagi dengan alfa tambah theta tambah minus satu itu pastinya akan menghasilkan satu karena itu adalah patokan kita. Kemudian nol, pasti nol, hasilnya nol, nol, yang nol itu hasilnya nol. Kemudian di sini baris pertama kolom pertama untuk matriks identitas juga dibagi dengan alfa tambah theta tambah minus satu. Hasilnya ini super alfa tambah theta tambah minus satu. Kemudian sisanya nol, nol, nol karena ini nol perkali bagian pembagian nol hasilnya nol. Selanjutnya langkah ketiga, kita harus membuat di baris kedua ini baris kedua kolom pertama ini menjadi nol ya. Sehingga di sini instruksinya itu tambahkan alfa dikali baris pertama dari baris kedua. Jadi untuk baris kedua ini kita tambahkan dengan alfa kali baris pertama, alfa kali baris pertama. Jadi semua baris kedua ditambah dengan alfa dikali baris pertama. Untuk baris kedua kolom pertama dikali dengan ditambah dengan alfa dikali baris pertama, alfa dikali satu kan alfa, jadi ditambah dengan minus alfa ditambah dengan alfa nol. Oke. Kemudian baris kedua ditambah alfa kali nol, tetap ya semuanya yang baris pertama yang nol itu baris keduanya tetap. Nah untuk di sini di baris kedua kolom pertama matriks identitasnya itu berubah menjadi, karena ini dikali dengan baris pertama kolom pertama dari matriks identitas, jadi kita kalikan, jadi hasilnya itu adalah nol ditambah alfa dikali alfa tambah theta tambah minus 1 adalah hasilnya alfa di per alfa tambah theta tambah minus 1 itu hasilnya. Kemudian langkah selanjutnya instruksinya bagi baris kedua dengan gamma ditambah sigma ditambah minus 1. Oke, jadi baris kedua ini kita bagi semuanya. Kenapa? Karena kita akan menghasilkan satu di tiga nol utama di sini, kita lihat di sini. Itu yang mau dihasilkan satu. Jadi kita bagi semuanya baris kedua itu dengan gamma tambah sigma tambah minus 1. Nah, setelah kita bagi kita mau peroleh ini. Oke, kita lanjut ke instruksi selanjutnya. Oke, karena baris pertama dan baris kedua di sini sudah amannya sudah satu di sini diagonalnya sudah satu sudah nol nol semua nilainya. Kita melangkah ke baris ketiga. Dan untuk baris ketiga ini kita harus tambahkan dengan gamma kali baris kedua. Gamma kali baris kedua. Jadi semua baris ketiga ini kita tambahkan dengan gamma kali baris kedua. Gamma kali ya baris kedua. Jadi ketika baris kedua itu nol, maka untuk baris ketiga ini adalah tetap. Jadi di sini untuk baris ketiga kolom pertama itu tetap nol. Ini juga ini dikali ini kan gamma dikali satu itu kan gamma, jadi min gamma ditambah gamma sini nol. Ini kan nol di atas, ini kan nol di atasnya jadi tidak berubah. Juga nol di baris kedua juga tidak berubah. Ini
Ini yang bukan nol, jadi kita harus kalikan gamma dengan ini. Kemudian kita tambahkan dengan baris ketiga kolom pertama di matriks identitas sehingga diperoleh gamma nol ditambah nol ditambah gamma kali baris kedua yaitu alfa per alfa tambah theta tambah minus satu per gam dikali gamma ditambah sigma ditambah minus satu sehingga menghasilkan untuk baris ketiga kolom pertama di matriks identitas itu sendiri. Ini gamma kali alfa per ini alfa ditambah theta tambah minus satu dikali gamma ditambah sigma tambah minus satu di tambah minus satu yang ini belakang selanjutnya yang paling. Jadi ini untuk ini baris ketiga kolom kedua di matriks identitas juga demikian dikalikan dengan gamma sehingga menghasilkan gamma per gamma tambah sigma tambah minus satu. Dan ini tetap satu karena nol di atasnya ini tetap nol. Selanjutnya adalah kita harus membagi baris ketiga dengan sigma minus satu. Kenapa? Karena di sini terakhir itu ada sigma di tambah minus satu. Sehingga untuk menjadikan di sini satu adalah semua baris ketiga kita bagi dengan sig kita bagi dengan delta. Kita bagi dengan delta ditambah minus satu. Sehingga semua baris ketiga kita bagi dengan delta tambah minus satu, maka menghasilkan yang ini teman-teman. Ini bisa dilihat sendiri di sini. Oke, selanjutnya karena di sini sudah hampir menjadi matriks identitas, tinggal di baris kompa kolom kompa. Nah, caranya untuk menjadikan ini satu adalah kita harus bagi baris keempat ini semuanya, semua baris keempat kita bagi dengan mu 2. Oleh karena itu instruksinya di sini bagi baris keempat dengan mu 2. Nah, sehingga menghasilkan di sini satu untuk baris keempat kolom keempat. Yang satu. Nah, di sini sudah menjadi matriks identitas dan di sini juga ini tadi untuk baris keempatnya kita bagi dengan mu 1 ini nol kan tetap nol tetap nol tetap. Nah di sini satu bagi dengan mu 2 kan seper mu 2 di sini untuk baris keempat kolom keempat di matriks identitas yang tadi. Nah karena di sini sudah menjadi matriks identitas maka otomatis yang di sini adalah inverse dari matriks V atau inverse dari matriks transisi. Oleh karena itu, kita mengekstrak dari matriks inverse P ini menjadi dituliskan di sini. P inverse itu sama dengan yang ini, teman-teman. Nah, setelah kita memperoleh nilai dari P inverse, kita jangan lupa untuk mencari matriks generasi selanjutnya atau the next generation matrix, yaitu dilambangkan tadi dengan R, sesuai dengan nama saya, ya. R. Yang mana R itu sendiri adalah hasil perkalian dari matriks transmisi dikali dengan inverse dari matriks transisi. Oke, jadi V dikali P inverse. Karena dua-duanya kita sudah peroleh matriksnya, maka kita tinggal substitusi ke dalam persamaan F dikali P inverse. Kalau kita substitusi semua, kita kalikan teman-teman. Nah, cara untuk mengalihkan matriks mungkin teman-teman sudah di luar kepala, yaitu untuk hasilnya, baris pertama, kolom pertama adalah hasil dari penjumlahan dari semua ini. Semua dijumlahkan dari perkalian baris pertama dan kolom pertama dari ini. Baris pertama dari F dan kolom pertama dari V itu adalah sebagai menjadi elemen R untuk baris pertama kolom pertama. Jadi 0 dikali 1 per alfa tambah theta tambah minus 1 ditambah 0 dikali per alfa tambah theta tambah minus 1 dikali gamma ditambah sigma ditambah minus 1 ditambah 0 dikali ini yang ketiga. Kemudian ditambah lagi yang ini lagi yang keempat. Beta 1 dikali SM di per M kali dengan 0. Nah, karena semua ada 0 0 0 di sini 0 0 kali ini 0 kali ini 0 kali ini. Kemudian baris keempat
baris 1 kolom 4 yang dikali nol juga misal nol tambah nol tambah nol tambah nol tambah nol masuk hasilnya nol. Di sini untuk baris pertama kolom pertama dari the next generation matrix. Begitupun untuk baris kedua kolom kedua adalah penjumlahan dari semua penjumlahan dari perkalian semua baris kedua kolom kedua. Jadi baris kedua dari F, kolom kedua dari P, begitu teman-teman. Ini baris kedua ini nol semua toh, otomatis hasilnya tetap nol. Itu baris ketiga, kolom ketiga ini nol juga hasilnya nol. Mungkin perkalian matriks sudah di luar kepala ya. Yang di sini, nah untuk ini saja yang ada saja nilainya. Yang nol nol kita abaikan saja yang nol nol. Ada saja nilainya itu untuk baris ke pertama kolom keempat. Baris pertama kolom keempat ini. Baris pertama kolom keempat. Nah, di sini bertemu nilai dengan nilai, maka hasilnya bukan nol. Jadi ini yang perlu kita perhatikan teman-teman. Jadi B1 dikali SM per N dikali dengan 1/2. Nah, dikali menghasilkan ini elemen baris keempat. Baris pertama kolom keempat dari matriks the next generation matrix untuk R. Jadi tulis di sini teman-teman. Oke. Nah, selanjutnya ini yang ada menilainya. Yang ada menilainya ini. Eh, baris apa namanya? Baris keempat kolom pertama. Baris keempat kolom pertama ada nilainya. Oh, ini baris keempat kolom pertama. Ini kan baris keempat ada nilai ini yaitu di baris kedua kolom baris keempat kolom kedua di matriks F ada nilai. Kemudian di sini juga ada nilai. Jadi ini kali ini. Beta 2 dikali SP per N dikali dengan alfa tambah theta tambah min 1 dikali dengan gamma ditambah sigma tambah min 1 menghasilkan baris baris keempat kolom pertama. Nah, ini ditulis di sini baris keempat kolom pertama dari matriks R. Serta beta 2 di alfa kali SP per N dikali alfa tambah theta tambah min 1 dikali dikali gamma ditambah sigma ditambah min 1. Hmm. Kemudian selanjutnya baris keempat ini ada nilainya baris keempat dan baris kedua juga ada nilainya yang bertemu ya, yaitu di sini baris keempat kolom kedua dan baris kedua kolom kedua di matriks P yang akan bertemu yang akan dikalikan di sini teman-teman. Ini kali ini menghasilkan ini baris keempat kolom kedua baris keempat baris keempat kolom kedua ditulis ditulis di baris keempat kolom kedua ditulis di sini baris keempat kolom kedua itu beta 2 dikali SP per N dikali dengan seper gamma ditambah sigma tambah 1 menghasilkan beta 2 dikali SP per N dikali gamma ditambah sigma ditambah 1 sehingga menghasilkan matriks R adalah bisa dilihat di sini teman-teman R atau yang matriks R ini tadi kan adalah pemisalan dari the next generation matrix sehingga kita memperoleh the next generation matrix dari model yang diberikan itu adalah dari model CTRSI yang diberikan adalah R sama dengan 000 untuk baris pertama 000 beta 1 SM per N mu 2 untuk baris kedua 000 untuk baris ketiga kolom untuk baris ketiga, kolom pertama 0, kolom kedua 0, kolom ketiga 0, kolom keempat 0. Itu baris keempat, kolom pertama ini beta 2 kali alfa kali SP per N dikali alfa tambah theta tambah min 1 dikali gamma ditambah sigma ditambah min 1. Untuk kolom kedua, beta 2 dikali SP per N dikali dengan gamma tambah sigma tambah min 1 baris. Untuk kolom ketiga 0, kolom keempat 0. Nah, setelah kita memperoleh Denix matrix generasinya, apalagi yang kita cari yaitu adalah R0-nya atau bilangan reproduksi dasarnya. Nah, untuk mencari R0-nya itu adalah
kita mencari nilai eigen terbesar dari the next generation matrix yang kita peroleh yang dilambangkan dengan R di sini, teman-teman. Nah, sehingga R0 itu sama dengan rho atau nilai eigen terbesar dari the next generation matrix R. The next generation matrix R. Seperti itu. Nah, untuk mencari nilai eigen ini, kita harus menyelesaikan determinan dari R dikurang lambda dikali ini matriks identitas. Ini matriks identitas dan lambda itu sebagai nilai eigen yang dicari ya. Dan di sini kita tulis persamaannya R dikurang lambda dikali ini I identitas, tulis R-nya tadi atau the next generasi matriksnya ditulis dikurang lambda dikali matriks identitas yang di kanal utama itu adalah satu dan elemen lainnya adalah nol. Nah, setelah ditulis kita kalikan masuk ini lambdanya kali satu yang ada mi satu nilainya itu kali untuk perkalian skalar dengan matriks yang gampang gitu teman. Ini semua dikali dikali per elemen dikali per elemen jadi nol tetap nol. Yang satu ini menjadi minus apa minus apa lagi minus lambda. Setelah kita kalikan kita kurangi R dikurangi yang ini yang sudah dikalikan maka menghasilkan untuk pengurangan matriks kan per elemen elemen baris pertama kolom pertama yang dikurangi dengan baris pertama kolom pertama juga dan seterusnya per elemen. Jadi di sini dikurangi. Karena di sini yang lainnya nol, yang lainnya nol dan diagonal utamanya yang ada nilainya. Jadi itu hasilnya yang lain tetap sama dan diagonal utamanya berubah menjadi nol dikurang lambda menghasilkan ini R dikurang lambda I-nya itu adalah ini matriks semua kolom semua diagonal utamanya berubah menjadi min lambda ya dari matriks DNX generasi matriks diagonal utamanya. Nah, selanjutnya kita hitung determinannya. Untuk determinan matriks 4 kali 4 itu kita bisa mencarinya dengan menggunakan ekspansi kofaktor. Teman-teman sudah belajar ya di aljabar linear elementer atau di mata kuliah lainnya. Kita sudah di luar kepala nih, sudah di luar kepala terkait matriks-matriks. Untuk determinan matriks alfa dikurang lambda i itu ini kita ambil ini yang baris pertama. Kita ekspansikan baris pertama. Jadi baris pertama kolom pertama dulu, mulai dari baris pertama kolom pertama dulu kita tutup. Baris pertamanya kita tutup, kolom pertama kita tutup. Nah, sehingga yang keluar adalah baris pertama kolom pertama yang keluar. Keluar yaitu min lambda. Min lambda keluar. Sisanya itu yang lain, yang ini ditutup, yang ini ditutup. Sisanya dalam matriks 3 kali 3. Ditulis sisanya di sini. Yang tidak tertutup oleh baris pertama kolom pertama. Ya, jadi semua baris pertama ditutup, semua kolom pertama ditutup. Dan yang elemen dari baris pertama kolom pertama dikeluarkan. Jadi sisanya adalah matriks 3 kali 3. Ditulis kembali teman-teman. Kemudian dikurangi. Nah, sini kan rumusnya itu kan plus minus begitu ya. Plus minus plus minus plus minus plus minus. Jadi sini minus nol karena nol kali ini pasti hasilnya nol. Jadi tidak usah dituliskan matriks 3 kali 3-nya. Hasilnya tetap nol. Ini juga nol, ditambah nol. Nah, ini ada nilainya ini. Jadi ditulis dikurang beta 1 Sn per N minus 1. Nah, sisanya yang ditutup itu adalah baris pertama kolom keempat. Yang ditutup baris pertama kolom keempat. Jadi sisanya itu tinggal mulai dari baris kedua di sini, teman-teman. Baris kedua ya di sini. Ini yang ditulis sisanya. Ini yang dikeluarkan. Ya, ya dikeluarkan menjadi ini. Oke. Setelah kita peroleh kita ekspansikan baris pertama dan diperoleh seperti yang dilihat pada layar yang ini. Setelah kita ekspansikan oleh ini, selanjutnya matriks 3 kali 3 ini.
bisa juga kita ekspansikan terus menerus sampai diperoleh perkalian yang menghasilkan hasil akhir. Bisa juga matriks 3 kali 3 itu kita bisa gunakan dengan metode Sarus. Mungkin teman-teman ingat dengan metode Sarus, itu menambahkan baris, dua elemen, dua kolom pertama ini, kolom ini, dua kolom ini kolom satu, kolom kedua ditambah, ditambah di sini, ini. Itu adalah metode Sarus. Nah, untuk metode Sarus itu semua ini miring ke sini diagonal adalah positif. Maksud saya ini kali ini kali ini kali ini, ya, yang sediagonal. Kemudian ditambah dengan ini kali ini. Nah, tapi ini ada nol, jadi perkalian tetap nol. Jadi ditulis dulu, oke, lengkap di sini tuh kita tulis dulu perkalian untuk matriks 3 kali 3-nya kita tuliskan ke dalam bentuk sarkus, dan kemudian kita akan hitung. Nah, di sini ini hasil dari perhitungan sarkusnya dan ekspansi kofator. Jadi kita menggunakan dua metode di sini untuk mencari determinannya. Tinggal di sini yang 3 kali 3 dulu ini. Dan diagonal utamanya ini kali ini. Nah, keluar dengan metode sarkus ya. Teman-teman mungkin ingat minus lambda kali minus lambda kali minus lambda. Sisanya ini nol nol dan dikurangi ini. Nol juga dikurangi dengan nol, dikurangi juga dengan nol. Ini nol, ini ada nolnya, ini ada nolnya. Jadi tetap nol tambah nol dikurang nol dikurang nol dikurang nol. Nah, untuk selanjutnya yang ini, yang kita coba ini selesaikan aja dengan metode Sarus. Jadi kita selesaikan dengan metode Sarus di sini. Itu sudah loaded. Selesaikan dulu untuk nomor 2. Kita menggunakan metode Sarus di sini untuk yang ini ya. Jadi ini ada nol dikali dengan ini yang tidak ada nol saja. Nol kali nol kali nol, tulis nol. Kemudian lambda minus lambda kali minus lambda dikali yang ini. Nah, ditulis di sini. Minus lambda kuadrat kali ini ditambah nol kali ini, hasilnya tetap nol. Kemudian selanjutnya untuk yang dikurang, yang miring ke kiri dari kanan ke kiri. Nol kali nol hasilnya nol dikurang nol. Nol kali ini dikali ini kali ini nol juga hasilnya teman-teman. Dan yang terakhir ada juga nolnya. Jadi hasilnya dikurang nol juga. Nah, ini adalah hasil dari ekspansi kofaktor dan sarkus yang kita gunakan untuk mencari determinan. Nah, selanjutnya bentuk ini kita sederhanakan. Ini bisa kita kalikan. Jadi minus lambda pangkat 4 ya. Minus lambda pangkat 4. Dikurang yang ini. Beta 1 SM per N 2. Dikali dengan ini. Minus lambda kuadrat. Dikali minus lambda kuadrat dikali dengan ini. Kita kalikan, kan ditambah 0. Tambah 0 tambah 0. Jadi tinggal yang ini dikalikan dengan yang ini. Kita kali keluarkan sehingga kita bisa menyederhanakan bentuk yang kita perlu di sini menjadi seperti ini. Minus lambda pangkat 4 dikurang minus 1 SM per N ini 2 dikali dengan beta 2 dikali alpha SP per N dikali dengan alpha tambah theta tambah minus 1 yang dikali dengan gamma ditambah sigma tambah minus 1. Kemudian dikali dengan minus lambda kuadrat. Nah, dari bentuk yang kita peroleh ini, kita bisa mencari nilai eigen dari matriks yang kita buat, yaitu dengan cara begini. Kita tuliskan persamaan yang kita peroleh itu sama dengan 0, kemudian kita faktorkan di sini. Masing-masing ada minus lambda kuadrat, masing-masing ada minus lambda kuadrat, ya bisa. Jadi kita keluarkan minus lambda kuadrat. Nah, sisanya itu adalah minus lambda, karena di sini pangkat 4, jadi sisanya tinggal pangkat 2. Kemudian di sini sudah keluar, jadi sisanya tinggal ini. Nah, untuk minus lambda kuadrat itu di sini kita bisa kalikan dulu ya, bisa kita kalikan dulu yang ini. Kita kalikan, gabungkan di sini menjadi seperti ini.
beta 1 SM, beta 2 alfa SP per N kuadrat kali Mi 2 kali alfa tambah theta tambah Mi 1 dikali dengan gamma tambah sigma tambah Mi 1. Nah, untuk minus lambda kuadrat itu sama saja dengan minus sama saja dengan lambda kuadrat ya. Karena hasilnya positif di sini. Minus kali minus positif. Jadi ini kan minus lambda kuadrat atau lambda kuadrat itu sama dengan nol. Nah, karena sama dengan nol maka lambda satu itu sama dengan nol, lambda yang kedua juga sama dengan nol, atau ditulis saja di sini dua kali. Artinya lambda ke satu dan lambda kedua itu nol. Nah, selanjutnya sisanya tinggal ini yang di dalam. Oke, jadi kita samakan dengan nol juga yang ini, ditulis di sini. Nah, kita pindah ruaskan menjadi positif. Ya, bukan pindah ruaskan sih, dalam matematika tidak ada pindah ruas, yaitu masing-masing kedua ruas kita jumlahkan dengan bilangan yang sama ini, sama dengan ini. Karena kita jumlahkan sehingga ini habis, maka ditulis lambda kuadrat. Ya, yang ini di dalam lambda kuadrat itu sama dengan beta 1 kali STM kali beta 2 kali A dikali dengan SP per N kuadrat ini 2 kali alfa tambah theta tambah Mi 1 dikali gamma tambah sigma tambah Mi 1. Oke. Selanjutnya bentuk ini kita bisa kalikan. Ini tinggal aljabarnya ini dikalikan alfa kali gamma, alfa kali sigma, alfa kali Mi 1, kemudian lanjut di theta, ini hasilnya untuk alfa, kemudian lanjut di theta, theta kali gamma, theta kali sigma, theta kali Mi 1, lanjut di Mi 1, Mi 1 kali gamma, Mi 1 kali sigma, Mi 1 kali Mi 1. Nah, ini hasilnya. Ini penjabarannya ya. Selanjutnya karena di sini kuadrat, sehingga hasilnya itu adalah sama dengan plus minus akar dari ini untuk lambdanya. Plus minus akar dari lambda. Sehingga diperoleh di sini lambda sama dengan plus minus akar dari lambda kuadrat. Ditulis. Kemudian langkah selanjutnya bagaimana? Kita sederhanakan. Ini ada di aturan akar ya. Ini ada di aturan akar. Jadi kita kalikan dengan yang penyebutnya. Sama saja karena keduanya dikalikan sama jadi hasilnya tetap satu, jadi tidak mengubah hasil ya kita di sini. Jadi masing-masing dikali dengan ini penyebut, akar dari penyebut. Setelah kita kali, kita memperoleh lambda itu sebagai ini plus minus akar dari N kuadrat minus 1 dikali ini semua teman-teman bisa dilihat di sini. Nah, oleh karena itu tadi di sini ada dua dua lambda, lambda pertama dan lambda kedua itu masing-masing nol. Jadi kita sudah peroleh nilai eigennya, yaitu nilai eigen yang pertama nol, nilai eigen kedua nol, nilai eigen yang ketiga ini yang positif, nilai eigen yang keempat yang negatif. Ya, kita tuliskan. Nah, semua. Jadi ada 4 nilai eigen yang kita peroleh dari matriks di atas. Nah, setelah kita memperoleh 4 eh, nilai eigen, maka yang mana yang bilangan reproduksinya? Maka yang bilangan reproduksinya atau R0-nya itu adalah bilangan eigen terbesar. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman, yang terbesar itu yang mana? Lambda 1 dan 2 itu nol. Kemudian di sini lambda 3 ini. Kemudian lambda keempat adalah minus dari lambda ketiga. Otomatis yang paling besar adalah lambda yang ketiga. Jadi diperoleh di sini sehingga diperoleh bilangan reproduksi dari titik equilibrium adalah R0 sama dengan maaf di sini tidak ada titik equilibrium di soal ini. Sehingga diperoleh bilangan reproduksi R0 itu sama dengan lambda 3 atau sama dengan yang ini teman-teman. Nah, jadi kita sudah memperoleh 3 di sini. Kita sudah memperoleh ya di sini saya tuliskan kesimpulannya supaya lebih mudah diingat sesuai dengan instruksi soal. Kita sudah memperoleh matriks transisi dan matriks transmisi F dan matriks transisi V. Kemudian tadi juga kita sudah memperoleh the next generation matriksnya, yaitu kita lambangkan sebagai R.
Nah, kemudian kita juga telah memperoleh bilangan reproduksi dasarnya, yaitu R0 yang diperoleh dari bilangan eigen terbesar, yaitu lambda yang ketiga atau nilai eigen yang ketiga yang tadi sini. Sehingga soal untuk nomor kedua ini sudah cukup sampai di sini. Kita kembali ke lanjutkan untuk soal nomor satu. Tapi ini sudah habis tesnya, saya tes dulu. Baiklah, kembali lagi bersama saya di konten pembahasan materi matematika. Jadi kita lanjut ya untuk soal nomor satu tadi yang belum kita bahas. Nah, untuk soal nomor satu di sini diberikan model penyakit, yaitu model SIKR. Jadi ada 4 di sini model yang diberikan, masing-masing diturunkan terhadap waktu T. Terhadap waktu T dengan rho, mu, alfa, dan beta serta gammanya itu adalah positif. Kalau positif. Nah, di sini diminta carilah titik equilibrium dan bentuklah matriks Jacobian serta tentukan kestabilan titik equilibrium tersebut. Jadi ada 3 utama yang harus kita cari. Itu titik equilibrium, matriks Jacobian, dan kestabilan titik equilibrium tersebut. Sehingga dalam hal ini untuk model SEQR itu sama saja dengan model lainnya, yaitu tentunya memiliki 2 titik equilibrium. Nah, itu titik equilibrium yang dimaksud itu adalah titik equilibrium bebas penyakit yang dilambangkan dengan E0 dan titik equilibrium endemik yang dilambangkan dengan E1. Nah, di sini sudah dituliskan. Nah, sehingga penjabarannya di sini untuk yang pertama, kita cari titik equilibrium bebas penyakitnya terlebih dahulu. Nah, dalam kondisi ini untuk titik equilibrium bebas penyakit itu artinya tidak ada penyakit di dalam populasi tersebut, tidak ada penyakit, sehingga syaratnya di sini adalah S S-nya besar nol dengan I dan Q-nya itu nol sama dengan nol karena tidak ada penyakit sama dengan nol. Kemudian R-nya juga lebih besar nol. Jadi hanya ada 2 yaitu S dan R yang ada nilainya. Kemudian untuk I dan Q itu nol karena tidak ada penyakit di dalam populasi ini. Untuk titik equilibrium bebas penyakit atau E0. Yang langkah selanjutnya adalah kita harus mencari titik equilibrium dari E0 ini. Nah, sini eh, dari persamaan yang diberikan itu ds dt itu sama dengan nol, di dt sama dengan nol, dq dt sama dengan nol, dr dt itu sama dengan nol. Nah, dari persamaan yang diberikan, model yang diberikan tadi kita bisa tuliskan 4 persamaan seperti ini. Dengan sesuai dengan tadi bahwa I dan Q itu nol karena tidak ada penyakit. Jadi tulis di sini ditetapkan bahwa I sama dengan nol dan Q sama dengan nol. Nah, selanjutnya untuk SIQR di sini fungsinya itu sama dengan nol. Dan fungsinya pada langkah yang ketiga kita cari nilai S dan R yang memenuhi persamaan. Nah, di sini karena ini teman-teman, jika S ditambah I ditambah Q itu tambah R itu adalah sama dengan jumlah semua populasi yang ada ya. Ketika kita menjumlahkan keempat elemen ini, maka itu hasilnya sama dengan jumlah populasi atau dilambangkan dengan N. Hingga total populasi N yang mana sebagai konstan itu bisa dituliskan seperti ini. Bisa dituliskan S tambah I tambah Q tambah R sama dengan N. Karena I-nya tadi 0 dan Q-nya juga 0 itu sehingga disubstitusi maka yang tersisa itu adalah sama saja S ditambah R itu sama dengan N. Selanjutnya di langkah yang keempat kita misalkan R ini adalah perkalian dari suatu skalar terhadap N. Jadi kita misalkan R sama dengan rho dikali N. Dengan rho adalah proporsi yang telah pulih. Ya, yang telah pulih. Sehingga kita langsung saja substitusi. Kita langsung saja substitusi di sini. S ditambah R sama dengan S tambah R sama dengan N. Di mana R-nya tadi rho kali N. Kita ganti S ditambah R sama dengan N menjadi S ditambah rho dikali N sama dengan N sendiri. Nah, kita
kita kurangi kedua rumus ini dengan rho per n sehingga kita peroleh nilai S. Yang mana S sama dengan N dikurang P dikali N. Kita bisa faktorkan, masing-masing ada N-nya, kita bisa keluarkan N. Jadi sama saja N sama dengan N dikali 1 dikurang P. Nah, di sini kita sudah memperoleh nilai S. Selanjutnya, kita mencari nilai R. Yang mana tadi di sini, maaf, kita di sini sudah memperoleh nilai S dan R. Ya, kita di sini sudah S dan R, yang mana S-nya itu sama dengan N dikali 1 kurang P, dan R-nya itu sama dengan proporsi telah pulih atau rho dikali dengan N. Kemudian kita analisis sistem persamaan satu yang tadi. Nah, untuk I sama dengan 0, analisis dulu persamaan satu di sini ya, sehingga diperoleh S sama dengan 1 dikurang rho dikali N. Nah, untuk selanjutnya, untuk I sama dengan 0, kita gunakan persamaan kedua. Nah, dituliskan di sini. Beta dikali SI per N dikurang alfa dikali I dikurang mu kali I sama dengan 0. Karena I-nya 0, kita substitusi menjadi 0. Sehingga ini BS dikali 0 per N dikurang A dikali I-nya 0. Mu dikali I-nya juga 0. Maka diperolehlah di sini bahwasanya I itu sama dengan 0. Jadi ini benar ya, ini benar. Untuk I sama dengan 0 dari persamaan 3. Sini I 0. Kita substitusi. Ini persamaan 3 dulu kita tuliskan di sini. Itu alfa dikali I dikurang mu kali Q dikurang gamma dikali Q sama dengan 0. Kita substitusi nilainya, I-nya tadi 0, Q-nya 0. Sehingga terbukti bahwasanya 0 sama dengan 0. Ini war-nya. Selanjutnya untuk R lebih besar dari 0, maka persamaan 4 menjadi ini. Q rho mu dikali N ditambah gamma dikali Q dikali mu R sama dengan 0. Nah, kita substitusi Q-nya sama dengan 0. Q sama dengan 0, jadi ini hilang. Jadi tinggal yang ini. Rho dikali mu dikali N dikurang dengan mu dikali R. Nah, kedua ruas dijumlahkan dengan mu kali R sehingga diperoleh di sini bahwasanya rho dikali mu dikali N itu sama dengan mu dikali R. Nah, kedua ruas dibagi dengan mu dari diperoleh nilai R itu sama dengan rho dikali mu dikali N sama dengan per mu. Masing-masing ini bisa habis mu-nya sehingga R sama dengan rho dikali N. Terbukti juga di sini untuk R-nya. Sehingga untuk titik equilibrium bebas penyakit, jadi sudah diperoleh ya, titik equilibrium bebas penyakit atau E0-nya itu adalah E0 sama dengan S, Q, S, I, Q, R. S, I, Q, R. Jadi S-nya tadi, S-nya itu 1 dikurang rho dikali N. Q-nya 0, I-nya 0, R-nya rho kali N. Jadi titik equilibrium bebas penyakit E0 sama dengan ini sudah diperoleh. Selanjutnya di sini dengan analisis ini kita telah menentukan titik equilibrium bebas penyakit E0 yang terjadi ketika tidak ada individu yang terinfeksi atau di karantina dalam populasi dan kompartemen S dan R berada pada nilai yang memenuhi kondisi total populasi N. Ini maksudnya ya. Nah, karena kita sudah memperoleh titik equilibrium bebas penyakit, jadi selanjutnya kita mencari titik equilibrium endemik atau E1. Nah, untuk titik equilibrium endemik ini pastinya sudah ada orang yang sakit di dalamnya, yang mana kondisi selalu terdapat penyakit dan tersebar dalam populasi. Nah, syaratnya itu
Syarat untuk titik equilibrium endemik adalah S S-nya dilambangkan dengan bintang untuk endemik. Jadi semuanya ada bintangnya, SIQR-nya itu semuanya lebih besar dari nol, ya, lebih besar dari nol dari kondisi yang ada. Kenapa? Karena ada penyakit yang tersebar di dalam populasi, sehingga semuanya harus lebih besar dari nol. Baik, I-nya, Q-nya, SR-nya. Nah, dari persamaan satu untuk penyakit dari model yang diberikan ini atau SIQR itu penyakit difteri, ya, penyakit difteri. S1 itu sama dengan S bintang, Q, S bintang, I bintang, Q bintang, R bintang. Jadi ini yang mau dicari, teman-teman. Nah, hasil akhirnya itu ini. Cara mencarinya adalah ini. Kita yang pertama adalah menentukan S bintangnya dulu. S bintang, baru I bintang, baru Q bintang, baru R bintang. Kemudian disubstitusi menjadilah titik equilibrium bebas, titik equilibrium endemik atau E1. Masing-masing kita harus cari nilainya. Pertama kita cari dulu untuk S bintangnya yang lebih besar dari nol. Dari persamaan satu, kita tuliskan persamaan satu. Satu dikurang rho dikali mu n dikurang beta dikali S per N dikali I dikurang mu kali S sama dengan nol. Ini persamaan satu. Nah, dari persamaan satu ini, kedua ruas kita jumlahkan dengan ini. B, BS kurang N supaya di sini hilang dan muncul di sini. Atau yang biasa dikenal sebagai pindah ruas, tapi itu tidak ada, ya, pindah ruas. Yang ada itu masing-masing kedua ruas dijumlahkan dengan bilangan yang sama dengan ini. Menghasilkan nol. Oke, setelah itu diperoleh ini seperti ini, teman-teman. Yaitu satu dikurang rho dikali mu n sama dengan beta dikali S per N dikali I ditambah dengan mu S. Oke, selanjutnya. Ya, ini ya disederhanakan saja. Ini dikalikan, hanya berubah bentuk. Kemudian di sini masing-masing ada S-nya kan? Di sini masing-masing ada S-nya. Kita bisa faktorkan, teman-teman. Kita bisa faktorkan, kita keluarkan S-nya. Sehingga diperoleh di sini ini menjadi seperti ini. Satu dikurang rho dikali dengan mu n sama dengan S dikali dengan beta beta I per N ditambah dengan mu. Nah, di sini kan kita mau mencari S. Atau sama saja ketika kita balik ini sama dengan ini. S dikali dengan beta satu per N ditambah mu itu sama dengan satu dikali rho, satu dikurang rho dikali dengan mu N. Nah, oleh karena itu kedua ruas kita bagi dengan base I per N ditambah mu. Kedua ruas dibagi dengan ini dan diperolehlah S, nilai S. Jadi nilai S di sini adalah satu dikurang rho kali mu N per beta satu per N ditambah mu. Itu untuk sementara, ya, untuk sementara. Tapi ini belum yang S bintang atau yang menjadi eh, bagian dari titik equilibrium endemik. Ini belum. Selanjutnya, nah, nilai S ini akan diperoleh nanti setelah mencari nilai I. Dalam proses pencarian nilai I bintang, kita akan memperoleh nilai S bintangnya itu sendiri. Kenapa? Karena di titik equilibrium endemik ini I bintangnya itu juga lebih besar nol atau tidak sama dengan nol. Tidak sama dengan nol seperti yang tadi. Jadi dari persamaan yang kedua, kita tuliskan lagi persamaan yang kedua. Itu beta dikali S per N kali I tambah alfa dikali I ditambah mu 1 sama dengan nol. Ini persamaan kedua. Semuanya ada I-nya. Kita bisa keluarkan karena I yang mau dicari. I bintang. Nah, bisa keluarkan sehingga diperoleh ini. Atau kita faktorkan, ya. Namanya kita faktorkan. I dikali beta kali S per N dikurang alfa kurang mu sama dengan nol. Nah, karena di sini kita mencari titik equilibrium endemik, maka I-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Sehingga persamaan ini menjadi, karena ini, teman-teman, ketika ada dua bilangan yang kita kalikan dan sama dengan nol, pasti salah satunya itu harus sama dengan nol. Tapi di sini kasusnya I-nya itu tidak boleh sama dengan nol. Maka yang harus nol itu adalah bagian yang di dalam kurung ini. Kenapa? Supaya hasilnya adalah nol. Ketika I tidak sama dengan nol, maka yang harus nol
adalah yang di dalam kurung ini sehingga menghasilkan nol dan sesuai dengan persamaan yang didapat. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita menulis ini beta dikali S per N dikurang mu dikurang alfa dikurang mu sama dengan nol. Kedua ruas kita jumlahkan dengan ini sih, yaitu kedua ruas dijumlahkan dengan alfa dijumlahkan dengan mu. Ah, jadi nol ki. Jadi ini menjadi nol dan di sebelahnya menjadi alfa tambah mu. Oleh karena itu diperoleh di sini bahwasanya beta dikali S per N itu sama saja dengan alfa ditambah mu. Oke, ini diubah bentuknya, dikalikan naik ya sini kali. Kemudian kedua ruas ini kita bagi dengan N. Kedua ruas kita bagi dengan N sehingga diperoleh bahwa beta dikali S itu sama dengan N dikali, maaf, kedua ruas dikalikan dengan N ya. Jadi N-nya hilang, untuk yang ini BS sama dengan N dikali alfa ditambah mu. Nah, kemudian kita kali masuk saja ini. N dikali alfa, N dikali mu, N mu. Selanjutnya, untuk S. Untuk mendapatkan S di sini. Nah, tadi I-nya kan di sini sudah tidak sama dengan nol sehingga kita memperoleh S yang ini. Jadi S yang ini itu adalah ketika I-nya tidak sama dengan nol atau lebih besar dari nol. Atau sama saja S yang ini itu adalah S bintang. Jadi ditulis di sini. S bintang sama dengan S yang ini, yaitu S bintang sama dengan N dikali alfa ditambah N dikali mu per beta. Itu adalah nilai dari S bintangnya. Kembali ke persamaan awal sini. Untuk mencari nilai I, ya untuk mencari nilai I tadi kita gunakan persamaan satu sini teman-teman. Kita gunakan persamaan satu di sini untuk mencari nilai I. Nah, di persamaan satu ini yang kita tuliskan di sini, ini persamaan satu, tapi sudah diubah sedikit modelnya, sudah dikasih pindah ruaskan yang ini. Nah, dari persamaan satu ini kita substitusi nilai S. Kita substitusi nilai S bintang untuk memperoleh nilai I bintang. Nah, kita substitusi nilai S bintangnya tadi ini kan N alfa tambah N mu per beta. Jadi ini semua nilai S di sini yang ada S ini diubah menjadi seperti ini. Nah, maka jadilah seperti ini teman-teman. Ini yaitu satu dikurang rho dikali dengan mu N sama dengan beta dikali dengan S. S-nya tadi berubah. N alfa tambah N mu dibagi dengan beta dibagi dengan N dikali dengan I ditambah mu S diganti juga S-nya menjadi N alfa tambah N mu per beta. Nah, setelah itu ini sama saya ya. Ya, aku tulis di sini. Eh, jadi setelah kita substitusi nilai S di sini, selanjutnya kita sederhanakan di sini teman-teman. Sederhanakan ini. Ini kan ada beta semuanya. Keduanya ada beta, jadi kita ini teman. Kita bisa bagi beta bagi beta. Jadi hilang ini ya betanya. Jadi tinggal NA tambah NU per N. Masing-masing ada N-nya kita keluarkan di sini. Kita bisa keluarkan seperti ini. Kemudian untuk yang ini kita kalikan masuk. Nah, ini kita ini juga kita bisa faktorkan masing-masing ada N-nya jadi berdua menjadi ini kita U dikali mu dikali N dikali dengan alfa tambah mu per beta. Kita bisa tuliskan ini. Nah, kemudian selanjutnya di sini masing-masing ada N-nya kita bisa hilangkan ini masing-masing ada N-nya. Di N per N sama dengan satu jadi tinggal alfa tambah mu. Tinggal alfa tambah mu. Jadi kita bisa tuliskan seperti ini. Satu dikurang rho dikali dengan mu per n sama dengan alfa tambah mu kali dengan i ditambah mu kali n dikali dengan a tambah mu per b. Ya. Kemudian selanjutnya, nah
Ini karena I yang mau dicari, jadi kedua ruas kita kurangi dengan yang ini. Kedua ruas kita kurangi dengan ini. Sehingga di sini berubah menjadi pindah ruas di sini. Nah, kita kurangi dan diperolehlah di sini. Satu dikurang rho dikali mu n dikurang dengan mu n dikali dengan alfa ditambah mu per beta itu sama dengan alfa tambah mu dikali dengan I. Nah, di sini kita samakan penyebutnya. Ini dikali dengan B per B dikali dengan satu ya sama saja tidak mengubah nilai jika kita mengalihkan dengan beta per beta untuk menyamakan penyebut yang ini sehingga kita bisa operasikan pengurangannya. Setelah kita samakan penyebutnya, kita operasikanlah. Kita gabungkan ini. Ini satu dikurang rho dikali dengan beta mu n, gabungkan penyebutnya, dikurang. Ini dikurang mu dikali n ditambah alfa tambah mu sama dengan mu tambah alfa tambah mu dikali i. Oke, setelah itu, setelah kita sederhanakan, kita bisa pindah ruaskan yang ini. Sama saja ya, sama saja ini maksudnya. Ketika kita tuliskan di pertama ini alfa tambah mu dikali i sama dengan yang ini. Sama saja. Hmm. Untuk mencari memperoleh nilai I ini, kedua ruas kita bagikan dengan ini. Kedua ruas kita bagikan dengan alfa tambah mu. Sehingga ruas ini menjadi ruas ini menjadi I saja, hilang, ini menjadi satu. Dan ruas ini dibagi dengan alfa tambah mu. Dibagi alfa tambah mu sehingga I sama dengan ini teman-teman. I sama dengan satu dikurang rho dikali dengan beta dikali dengan mu n dikurang dengan mu n dikali alfa ditambah mu per B dibagi dengan alfa tambah mu. Oke. Kemudian di sini ini operasi aljabar yang mana ini kita bisa sederhanakan. Kita pindahkan ke sini. Alfa tambah mu itu kan sama dengan alfa tambah mu per satu ya. Sini ada per satu. Sini ada di aturan pembagian juga menjadi perkalian. Nggak dibalik menjadi seper sama saja ini hasilnya ya. Ini hasilnya dengan ini sama hasilnya. Jadi I itu sama saja dengan ini. Satu dikurang rho dikali dengan beta beta mu n dikurang dengan mu n dikali dengan alfa tambah mu per beta dikali dengan seper alfa tambah mu. Setelah kita kali masuk ke sini. Kalau satu kan tetap ini tetap itu kan satu identitas di perkalian. Hasilnya tetap ini. Yang kita kali dengan beta dikali dengan alfa tambah mu untuk penyebutnya. Nah, kita kali masuk saja beta kali alfa, beta kali mu, atau mi beta sama saja. Jadi diperoleh di sini I bintangnya itu sama dengan yang ini teman-teman. Beta mu n dikurang rho beta mu n dikurang alfa mu n ditambah dengan mu kuadrat n dibagi dengan alfa beta ditambah mu beta. Jadi kita sudah memperoleh dua titik di titik equilibrium endemik ini yaitu S dan I, yaitu S bintang dan I bintang. Jadi tinggal dua, Q bintang dan R bintang. Selanjutnya di yang ketiga menentukan Q bintang yang lebih besar dari nol untuk titik equilibrium endemik. Nah, dari persamaan tiga ini persamaan tiga kita tuliskan alfa mu bintang dikurang alfa I bintang dikurang mu Q bintang dikurang ini gamma 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 Q bintang sama dengan nol. Kita bisa luaskan yang ini masing-masing dijumlahkan supaya alfa I itu sama saja dengan luas masing-masing ada Q-nya bisa difaktorkan ya, bisa difaktorkan jadi menjadi mu tambah gamma dikali dengan Q. Nah, di sini untuk memperoleh nilai Q, kedua ruas dibagi dengan mu tambah gamma. Jadi Q sama dengan alfa I dibagi dengan mu tambah gamma. Nah, selanjutnya di sini ada I. Sehingga kita substitusi nilai I bintang yang kita peroleh tadi alfa I. Ini tadi ini ya. Ini I. I kita substitusi ke alfa dikali I sini.
Alfa dikali I menjadi ini. Alfa dikali I bintang, itu I bintangnya disubstitusi. Menjadi alfa, Q-nya menjadi alfa B- dikali beta mu n dikurang rho beta mu n dikurang alfa mu n ditambah mu kuadrat n per alfa beta tambah mu beta per mu tambah gamma. Kalau seperti tadi aturan pembagian dikali di sini dikali seper ini sama saja hasilnya. Jadi ini dikali dengan ini adalah penyebut. Ini dikali ini menjadi penyebut. Sehingga dapat dituliskan ini bisa dikali masuk ya. Alfa kali ini, alfa kali yang ini, alfa kali alfa yang ini, alfa dikali yang ini. Kita bisa kali masuk. Nah, sehingga diperoleh nilai Q di sini alfa beta mu n dikurang alfa rho beta mu n dikurang alfa kuadrat mu n ditambah alfa mu kuadrat n per tadi kurang perkali pembagian yang jadi perkalian yang hasilnya tetap sama itu mu tambah gamma dikali dengan alfa tambah alfa beta ditambah mu beta. Selanjutnya ini kita kalikan saja mu kali alfa beta mu kali mu beta. Jadi ini hasilnya mu kali alfa beta hasilnya beta mu alfa beta alfa mu. Kemudian untuk ini dikali yang sebelah sini mu kuadrat beta sini beta kuadrat mu sama juga ini kalikan dijabarkan ya dijabarkan sehingga diperoleh nilai Q ini adalah sebagai menjadi nilai Q bintang yaitu Q bintang sama dengan alfa beta mu n dikali dengan satu dikurang rho ini difaktorkan ya masing-masing ada alfa beta mu n nya alfa beta mu n nya bisa difaktorkan dikeluarkan ini satu dikurang p jadi Q bintangnya itu ini disederhanakan saja ini teman. Jadi Q bintangnya adalah alfa beta mu n dikali dengan seper rho dikali dengan satu kurang rho dikurang alfa mu n dikali dengan alfa tambah mu per beta dikali ini semua ada betanya ya bisa difaktorkan gitu. Sama saja ini teman-teman. Mu 2 mu kuadrat ditambah alfa mu ditambah alfa gamma ditambah mu gamma. Jadi ini adalah Q bintang. Selanjutnya mencari R bintang yang lebih besar dari nol. Nah, kita gunakan persamaan 4 di sini. Kita tuliskan rho mu n ditambah gamma Q dikurang mu R sama dengan nol. Sehingga sama saja UR. Ini sama saja UR sama dengan ini. Menerus ke sini. Jadi positif. Kemudian kita balik ke depan. Mu R sama dengan rho dikali mu n ditambah gamma Q. Nah, di sini ada Q. Kita substitusi nilai Q. Jadi di sini substitusi nilai Q bintang yang kita peroleh tadi. Yang ini. Nah, kita substitusi, kita ganti. Jadi mu R sama dengan rho mu n ditambah gamma dikali mu beta alfa beta mu n dikali dengan satu dikurang rho dikurang alfa mu n dikali dengan alfa tambah mu dibagi dengan beta dikali dengan mu kuadrat ditambah alfa mu ditambah alfa gamma ditambah mu gamma. Nah, oke. Selanjutnya di sini semuanya ada mu-nya. Sini ya, ada mu-nya. Bisa kita keluarkan. Ini mu, ini juga ada mu. Kita bisa keluarkan di sini menjadi bentuk di sini. Ini adalah bentuk penyederhanaan saja atau aljabarnya. Teman-teman mungkin sudah jago terkait aljabar begini-beginian. Jadi saya tidak jelaskan terlalu lama sama saja dengan yang tadi dan diperoleh di sini nilai R bintangnya itu Pn ditambah mu ditambah gamma dikali dengan alfa ditambah beta n dikurang dibagi dengan satu dikurang rho dikurang n dikali alfa tambah mu per beta dikali mu kuadrat ditambah alfa mu ditambah alfa gamma ditambah mu gamma. Nah, tadi sudah diperoleh S bintang, I bintang, Q bintang, ini R bintang. Jadi itu adalah titik equilibrium
endemik dari penyakit atau dilambangkan dengan S1 itu, keempat titik tersebut adalah titik equilibrium endemiknya. Jadi S1 sama dengan S bintang, ini S bintangnya, I bintang yang tadi ini I bintangnya, kemudian Q bintang, ini Q bintangnya, dan R bintang yang baru-baru ini R bintangnya. Jadi ini adalah titik equilibrium endemiknya. Jadi untuk titik equilibrium sudah selesai, yaitu titik equilibrium bebas penyakit enolnya tadi sudah, dan titik equilibrium endemiknya juga sudah. Jadi permasalahan terkait dengan pertanyaan titik equilibrium dari soal sudah selesai. Jadi kita melangkah ke matriks Jacobian. Kan ada tiga yang tadi di soal, yaitu titik equilibrium, matriks Jacobian, dan kestabilan dari titik equilibrium yang ada. Nah, untuk matriks Jacobian itu sendiri adalah dari model yang diberikan itu ada 4 SIQR. Jadi Jacobian dari SIQR itu ini. Baris pertama itu semuanya S ya, semuanya S. Yang diturunkan terhadap ini SIQR. Baris pertama S diturunkan terhadap SIQR. Baris kedua I diturunkan terhadap SIQR. Kemudian baris ketiga Q semuanya Q diturunkan terhadap SIQR. Kemudian baris keempat lagi R semua diturunkan terhadap SIQR. Ini untuk matriks Jacobian SIQR. Nah, dari mana kita memperoleh ini semua nilainya? Ya, dari model yang diberikan tadi pada soal. Ini, yang ini teman-teman. Ini tadi, model yang diberikan di soal. Ini untuk S, I, ini Q, dan ini R. Jadi untuk baris pertama yang ini, baris pertama yang ini, kita turunkan terhadap S terlebih dahulu. Kita lihat di sini, yang ini ada S-nya. Karena ini tidak ada S-nya, jadi nol. Ini ada S-nya, turunannya adalah minus beta I per N. Ini turunannya minus mu. Jadi sisa ini. Minus beta per I, minus beta kali I per N dikurang mu. Maksudnya di baris pertama, kolom pertama. Tulis. Nah, selanjutnya baris pertama, masih di baris pertama. Jadi masih di S. Tapi kolom kedua. Dan untuk kolom kedua itu diturunkan terhadap apa? I. Turunkan terhadap I. Jadi dilihat di sini yang mana ada I-nya, berarti itu bukan konstanta, dan yang tidak ada I-nya adalah konstanta yang hasilnya adalah nol. Jadi yang ada I-nya itu yang ini. Nah, jadi turunan dari ini adalah minus B kali S per N. Ditulis. Di kolom kedua di baris pertama. Selanjutnya, masih di baris pertama kolom ketiga. Terhadap apa? Terhadap Q. Jadi S terhadap Q. Tidak ada Q di sini, jadi semuanya adalah konstan, jadi hasilnya nol. Baris pertama kolom keempat lagi. Terhadap apa? Terhadap R. Untuk R tidak ada juga, jadi ini adalah konstan, jadi hasilnya nol. Tulis. Nah, begitu baris kedua, ini baris kedua. Diturunkan terhadap S terlebih dahulu, baru diturunkan terhadap I, baru diturunkan terhadap Q, baru diturunkan terhadap R. Jadi untuk I itu adalah baris kedua. Untuk kolomnya itu, kolom pertama diturunkan terhadap S. Yang ada S-nya yang mana? Yang ini. Jadi beta dikali I per N. Ditulis. Masih baris kedua, kolom kedua diturunkan terhadap apa? Diturunkan terhadap I, semuanya ada I-nya. Ini tulis turunannya semuanya. Nah, di sini tidak ada Q, jadi nol. Tidak ada R, jadi nol. Nah, baris ketiga juga sama, demikian. Terhadap S terlebih dahulu. Untuk kolom pertama tidak ada. Jadi konstanta sama dengan turunannya adalah nol. Itu baris kedua. Terhadap I, di sini ada I, turunannya alfa. Tulis. Maaf, kolom kedua ini. Di tetap baris ketiga ini, baris ketiga. Nah, untuk kolom yang ketiga, terhadap kui di sini ada kui min mu min gamma, tulis turunannya ya, turunannya ingat, mungkin teman-teman sudah di luar kepala ini terkait dengan turunan-turunan, jadi ya nanti bisa dipahami dengan baik. Jadi lanjut. Nah, untuk masih di baris ketiga tapi di kolom keempat, terhadap apa? Terhadap R, tidak ada R, jadi ini adalah konstanta, jadi hasilnya nol. Ditulis. Selanjutnya pindah ke baris keempat, terhadap S, terhadap I, terhadap Q, terhadap R. Nah, S terlebih dahulu. Baris keempat kolom pertama itu terhadap S. Nol, tidak ada karena konstanta. Masih baris keempat, tapi kolom kedua terhadap I, tidak ada I, jadi ini konstanta hasilnya nol. Untuk kolom yang ketiga, berarti terhadap Q, ini ada Q, tulis gamma. Turunannya ya,
Untuk kolom keempat terhadap R, ada R di sini, min mu, tulis ini. Sehingga dengan turunan tadi yang kita sudah turunkan dari model yang diberikan, maka diperolehlah matriks Jacobian SIQR itu seperti ini. Ya, tadi. Jadi sudah dua yang kita sudah selesaikan, yaitu titik equilibrium baik bebas penyakit maupun endemik dan matriks Jacobiannya. Sudah selesai ya. Nah, untuk matriks Jacobian di sini kan ada I tadi di titik equilibrium. Ketika teman-teman mau mencari matriks Jacobian dari baik yang bebas penyakit maupun endemik, teman-teman tinggal tulis yang ini. Nilai I-nya, nilai S-nya berapa, maka itu adalah matriks Jacobian dari titik equilibrium baik bebas penyakit maupun endemik. Tinggal disubstitusi tadi. Sesuai dengan titik equilibrium masing-masing. Ya, sesuai dengan nilainya masing-masing. Jadi kita sudah dua diselesaikan, lanjut di kestabilan titik equilibrium. Yang terakhir ini untuk nomor satu. Nah, karena tadi ada dua titik, jadi kestabilan dari titik equilibrium ini yang kita cari juga dua yang mau kita cari. Jadi ada kestabilan titik equilibrium bebas penyakit atau non dan ada kestabilan titik equilibrium yang endemik atau S1. Jadi kita mulai dari yang equilibrium bebas penyakit dulu kestabilannya. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya titik equilibrium bebas penyakit yang stabil asintotik apabila nilai eigen dari matriks Jacobian bernilai negatif. Jadi di sini asumsinya bahwa dia akan bersifat stabil asintotik ketika nilai eigen dari matriks Jacobiannya itu bernilai negatif. Nah, cara seperti yang saya katakan tadi bahwa kita tinggal substitusi nilai Jacobiannya untuk bebas penyakit. Artinya untuk bebas penyakit titik-titik yang tadi nilainya SIQR-nya untuk bebas penyakit berapa tadi? Ya, sudah ada ya yang di atas. Hmm, Yang ini. Ini yang bebas penyakit. Jadi ini S-nya. Jadi yang di Jacobian tadi eh, S diganti menjadi satu dikurangi rho dikali N. I-nya diganti dengan nol, Q-nya diganti dengan nol, R-nya diganti dengan rho N. Rho dikali N. Begitupun untuk yang endemik. Ketika mau mencari Jacobian dari endemik. Nah, setelah kita substitusi nilai dari titik equilibrium bebas penyakit E0-nya itu diperolehlah Jacobian E0 itu seperti ini, teman-teman. Ya, seperti ini. Nah, selanjutnya untuk mencari nilai eigennya itu kita kurangi Jacobian ini kita kurangi dengan lambda dikali dengan matriks identitas. Dengan lambdanya itu adalah nilai eigennya itu sendiri. Jadi kita akan cari determinannya. Determinan dari Jacobian dikurang lambda dikali I. Ketika mau mencari determinannya, maka matriks Jacobian ini dikurangi dengan lambda dikali I identitas. Jadi diagonal utamanya itu akan dikurangi dengan min lambda. Nah, sehingga berubah menjadi seperti ini. Semua diagonal utama dikurangi dengan lambda. Dari Jacobian E0 dikurangi dengan diagonal utamanya dikurangi dengan min lambda. Menjadilah seperti ini. Nah, ini yang mau dicari determinannya. Ini yang mau dicari determinannya dengan cara kita ekspansi kofaktor ya. Di sini kita gunakan ekspansi kofaktor. Kita gunakan baris kolom pertama. Kita ekspansikan kolom pertama karena di sini banyak nolnya. Jadi lebih mudah. Kita pilih yang lebih mudah ya, banyak nolnya. Jadi hanya ada satu, yaitu kita tutup baris pertama kolom pertama min mu min lambda, min mu min lambda kita keluarkan. Nah, sisanya kita tutup. Jadi tinggal yang ini, tinggal yang matriks 3 kali 3. Baris pertama kolom pertama tertutup. Jadi tinggal matriks 3 kali 3 kita keluarkan yang tadi yang kita ekspansikan. Setelah itu kita ekspansikan lagi. Kita ekspansikan baris pertama, teman-teman. Kita ekspansikan baris pertama di sini. Teman-teman juga bisa menggunakan metode Sarus di sini, tapi saya gunakan ekspansi operator ya. Saya tidak gabungkan seperti yang tadi. Nah, kita bisa keluarkan yang ini karena temannya juga nol. Jadi dikeluarkan, dikalikan.
min mu min lambda dikalikan dengan yang ini. Kita ekspansikan juga keluar. Nah, seperti ditulis seperti ini. Jadi ditutup baris pertama kolom pertama. Jadi tinggal yang ini, 2 kali 2. Ditulis lagi. Untuk determinan matriks 2 kali 2 teman-teman mungkin tahu ya, ini diagonal dikurang dengan diagonal dari kanan ke kiri dikurang dari kiri turun ke kanan dikurang dari kanan turun ke kiri. Tapi ini nol, jadi tinggal yang ini. Sehingga di sini tinggal dikalikan. Sehingga diperoleh persamaan karakteristiknya itu menjadi seperti ini yang kita sudah ekspansikan. Determinan dari matriks Jacobian E0 dikurang lambda I atau identitas. Di sini ada 4. Yang pertama yaitu min mu dikurang lambda sama dengan 0. Artinya lambda yang pertama atau nilai eigen yang pertama itu sama dengan minus mu. Kemudian yang kedua yang ini sama dengan 0. Bs per n dikurang alfa dikurang mu dikurang lambda sama dengan 0. Sehingga lambda kita pindah ruaskan, lambda sama dengan yang ini. Lambda sama dengan ini. Lambda yang kedua. Bs per n kurang alfa kurang mu. Nah, di sini tadi. Karena ini ada S-nya tadi kan, ada S-nya, nilai S-nya tadi kita substitusi untuk yang bebas penyakit. Kita sini baru substitusi di sini. Yaitu satu dikurang rho kali N. Kita substitusi sehingga persamaan menjadi ini. N dibagi N, ya, habis. Jadi, akhir dari nilai eigen yang kedua atau lambda yang kedua itu adalah beta dikali dengan satu dikurang rho dikurang alfa ditambah mu. Kemudian untuk yang ketiga, lambda yang ketiga atau nilai eigen yang ketiga yang ini. Nah, kita pindah ruaskan, atau kita kurangi masing-masing kedua ruas, sehingga diperoleh lambda ketiga atau nilai eigen yang ketiga adalah minus mu ditambah gamma. Kemudian nilai eigen yang keempat adalah yang ini. Ditulis minus mu dikurang gamma sama dengan 0 atau lambda sama dengan minus mu. Lambda keempat. Jadi lambda keempat sama dengan lambda ke satu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk kestabilan kita membutuhkan semua nilai eigen yang negatif seperti yang syarat awal tadi. Dan dari sini yang negatif itu adalah ini. Lambda 3 itu lebih kecil dari 0, maka ini yang terjadi. Yang ini persamaan yang ini. Yang lambda kedua. Jadi lambda yang ketiga itu lebih kecil dari 0 jika lambda yang kedua itu persamaan lambda yang kedua adalah beta dikali 1 kurang rho dikurang alfa kurang mu lebih kecil dari 0 juga. Nah, apa yang terjadi? Maka beta dikurang 1 dikurang beta dikali 1 kurang rho per alfa ditambah mu itu haruslah lebih kecil dari 1. Nah, dari matriks yang diberikan di atas tadi, diperoleh nilai eigen menjadi seperti ini, teman-teman. Lambda 1 atau nilai eigen yang satu itu sama dengan nilai eigen yang keempat. Lambda 4 sama dengan min mu. Lambda yang ketiga itu minus mu tambah eh, lambda. Ini salah ya. Sini gamma di sini. Sini gamma. Ini gamma. Jadi lambda yang ketiga itu minus mu ditambah gamma. Kemudian untuk yang kedua, 1, 3, 4, 3, 2. Yang kedua itu. Ini teman-teman. Kenapa seperti ini? Karena ini harus lebih kecil dari 0 ya. Jadi beta lambda kedua itu sama dengan beta dikali 1 dikurang rho per n dikurang alfa ditambah mu.
Nah, supaya lambda yang kedua ini lebih kecil dari nol, maka beta dikali mu dikali dengan dikali dengan satu dikurang rho per n itu haruslah lebih kecil dari nol. Sehingga menjadi seperti ini. Beta dikali satu dikurang rho per n dikurang alfa tambah mu lebih kecil dari nol. Dengan demikian bahwa kestabilan asimptotik terjadi jika ketika ini pindah ke sebelah sini, alfa ditambah mu pindah ruas, jadi beta dikali satu kurang rho per n itu lebih kecil dari alfa ditambah mu. Ketika keduanya dibagi, bagi alfa ditambah mu, maka ini yang terjadi teman-teman. Kestabilan asimptotik akan terjadi apabila beta dikali satu kurang rho dibagi dengan alfa tambah mu itu lebih kecil dari satu, atau R0-nya lebih kecil dari satu. Nah, ketika R0-nya lebih kecil dari satu, maka penyakit dari model yang diberikan yaitu penyakit difteri akan menghilang dari populasi. Itu kesimpulannya. Oke, untuk selanjutnya adalah mencari kestabilan dari titik equilibrium endemik. Nah, sama saja dengan titik equilibrium bebas penyakit, hanya saja di sini kita menggunakan titik equilibrium endemik. Sama saja ya untuk mencari kestabilannya. Nah, ini kita tuliskan dulu matriks Jacobiannya dari ini kita substitusi nilainya di sini. Tapi kita hanya lambangkan ya, kita hanya lambangkan karena panjang nilai dari S bintang itu I bintang. Jadi sebenarnya di sini disubstitusi nilainya teman-teman. Oke, ini diperoleh dari matriks Jacobian tadi. Dengan sekarang adalah nilai dari titik equilibrium bebas endemik atau S1 ini yang bintang-bintang di sini. Substitusi. Nah, caranya sama, yaitu kita mencari persamaan karakteristik dengan matriks Jacobian. Dari determinan matriks Jacobian dikurang dengan lambda dikali matriks identitas. Nah, diperoleh ini. Semua diagonal utamanya dikurang dengan lambda. Jadi berubah matriks Jacobian dari E1 berubah menjadi seperti ini. Untuk cari determinannya. Ini yang mau dicari determinannya untuk mencari nilai gennya. Nah, di sini juga kita gunakan ekspansi kofaktor sama seperti tadi. Kita tutup baris pertama, kolom pertama kita keluarkan. Nah, sehingga sisa yang ini, yang matriks 3 kali 3. Sisa matriks 3 kali 3 tulis. Tapi di sini di baris pertama masih ada nilai teman-teman. Beda dengan tadi yang nol. Ya, jadi masih berlanjut dikurang. Kenapa dikurang? Karena ini rumusnya plus minus pangkatnya ya. Satu pangkat satu tambah satu yaitu baris pertama kolom pertama, jadi pangkat positif itu maksud saya pangkat genap itu positif, pangkat ganjil penjumlahannya adalah negatif, jadi plus minus begitu seterusnya. Jadi di sini mengapa minus, di sini tulis diekspansikan juga ini keluar, ditutup baris pertama kolom kedua, jadi tinggal yang ini satu baris ditulis, kemudian sisa ini juga teman-teman bisa tutup di bukunya ya. Ketika menulis di buku bisa lebih jelas yang mana ditutup. Nah, setelah kita ekspansikan, di sini masih ada matriks 3 kali 3, ada dua ya, ada dua. Jadi lanjut kita ekspansikan lagi masing-masing ini. Ini diekspansikan juga keluar, tapi baris pertamanya itu nol, jadi hanya tinggal satu kali di sini. Nah, dikali menjadilah ini. Jadi tinggal matriks 2 kali 2 ini. Kemudian sisanya itu untuk yang ini yang di bawah, yang kurangnya juga diekspansikan. Di sini positif, minus kali minus dengan positif di jumlah, diekspansikan juga, ini dikeluarkan juga untuk baris pertama kolom pertama di matriks 3 kali 3-nya kita ekspansikan, kita keluarkan, jadi hanya sisa tinggal ini juga matriks 2 kali 2. 2 kali 2 karena ini nol nol juga ekspansinya, jadi hasilnya nol, tidak berpengaruh. Jadi hasil ekspansinya itu adalah ini. Selanjutnya yang matriks 2 kali 2 kita cari determinannya juga, ini kali ini dikurang miring turun.
ya. Jadi ekspansinya itu ini, hasil ekspansinya. Kemudian kita sederhanakan bentuknya menjadi seperti ini. Karena di sini ada sama ya, ini yang min mu, min gamma, del, min mu, min gamma, min lambda dikali dengan min mu, min dikurang min lambda. Ini juga ada juga di sini. Jadi kita bisa faktorkan atau sederhanakan. Jadi tinggal ini di dalam dikali dengan ini yang di luar ini, yang sama tadi. Nah, dari bentuk ini kita bisa sederhanakan lagi seperti ini. Kita tuliskan di depan yang sama. Kemudian kita kalikan lambda kali lambda, lambda kuadrat, ini dikali ini, semuanya dikalikan teman-teman. Min B1 di min mu kali mu, dan seterusnya ini. Kita kalikan yang ini dengan menghasilkan ini. Dan ini juga kita kalikan. Nah, setelah kita lakukan penyederhanaan, maka diperoleh persamaan karakteristik itu seperti ini, teman-teman. Sama dengan lambda ditambah mu dikali dengan lambda ditambah gamma ditambah mu dikali dengan lambda kuadrat ditambah beta mu ditambah beta mu rho dibagi dengan alfa tambah mu dikali dengan lambda ditambah dengan beta mu dikurang beta mu rho dikurang mu alfa dikurang dengan mu kuadrat sama dengan nol. Ini adalah persamaan karakteristik. Nah, dari persamaan karakteristik inilah kita akan memperoleh nilai eigen. Nah, dari nilai eigen tersebut kita bisa melihat bagaimana kestabilannya. Nah, untuk nilai eigen yang pertama, ini sama dengan nol. Min lambda tambah U sama dengan nol. Jadi lambda yang pertama itu sama dengan min mu. Lanjut, lambda yang kedua yang ini. Kita pindah ruaskan jadi minus lambda yang kedua itu sama dengan minus gamma dikurang mu. Dan yang kedua. Atau bisa disederhanakan dalam bentuk seperti ini. Minus lambda maksud saya lambda kedua sama dengan minus gamma tambah mu. Selanjutnya untuk lambda yang ketiga dan yang keempat ini kita gunakan persamaan karena bentuknya ini bentuk kuadrat, jadi kita gunakan di sini yang namanya tabel Roth-Harris. Kita gunakan ini, kita manfaatkan teman-teman. Kita tuliskan dulu lambda kuadrat tambah beta mu dikurang beta mu rho dibagi dengan alfa tambah mu dikali dengan lambda ditambah beta mu dikurang beta mu rho dikurang dengan mu alfa tambah mu kuadrat. Ini bentuknya sama seperti ini ya. Alfa bentuk kuadrat, alfa lambda kuadrat ditambah beta lambda ditambah c sampai dengan ini bentuknya. Nah, alfanya di sini berapa? Satu. Langsung satu, betanya yang ini beta sebagai beta dan c-nya ini tulis. Nah, untuk tabel Harwis itu di sini tuliskan tabelnya seperti ini. Lambda kuadrat tulis lambda yang pangkat satu dengan pangkat nol atau konstantanya. Kami tulis 1 BC C00. Nah, di sini aturannya itu semuanya harus positif yang di kolom pertama. Jadi 1 BC itu harus positif semua. Jadi koefisien dari lambda adalah positif, B harus lebih besar dari nol, konstanta C adalah positif. Nah, dari berdasarkan informasi itu benar bahwa ini teman-teman. Betanya, yang mana tadi beta ini beta tulis bet, maaf maksud saya B-nya. B-nya itu lebih besar dari nol. Jadi ditulis ini B-nya. Beta mu dikurang beta mu rho per alfa tambah mu itu lebih besar dari nol. Tulis ini. Kemudian C-nya juga lebih besar dari nol. C-nya tadi yang ini. Beta mu dikurang beta mu rho dikurang mu alfa dikurang mu kuadrat. Itu lebih besar dari nol. Tulis. Nah, kemudian setelah itu kita substitusi ke dalam tabelnya. Ya, jadi ini B-nya diganti, C-nya diganti semua. Nah, apa kaitannya dengan R lebih besar dari satu?
Nah, dalam epidemiologi atau penyebaran penyakit itu, bilangan reproduksi dasar R0 adalah rata-rata jumlah infeksi sekunder yang dihasilkan dari satu individu yang terinfeksi dalam populasi yang sepenuhnya rentan. Secara umum, R0 aturannya itu ketika R0-nya lebih kecil dari satu, maka penyakit cenderung punah. Seperti tadi di eh, yang bebas penyakit punah. Dan untuk R0 yang lebih besar dari satu itu, maka penyakitnya itu cenderung mewabah atau menyebar. Inilah yang disebut sebagai epidemi. Epidemi. Nah, jika dikaitkan dengan syarat tersebut, jika dikaitkan dengan syarat, kedua syarat ini, maka B tadi, B yang lebih besar dari nol dan C yang lebih besar dari nol ini menunjukkan bahwa R0-nya itu lebih besar dari satu. Nah, karena R0-nya ya eh, itu dikaitkan dengan laju pemudaran beta dan laju pemulihan mu dan laju kematian atau pengurangan infektivitas. Jadi R0 itu dikaitkan dengan beta, mu, dan rho. Nah, karena nilai B dan C itu lebih besar dari nol, maka kestabilan titik equilibrium endemiknya itu adalah bertipe stabil asimtotik dengan syarat bahwa R0-nya harus lebih besar dari satu, yang mana diartikan bahwasanya dalam beberapa waktu itu penyakit dari model yang diberikan, yang mana penyakit difteri akan mewabah seperti itu. Jadi mungkin eh, itu saja untuk pembahasan nomor satu, karena kita sudah mencari titik equilibrium, baik yang bebas penyakit maupun endemik. Kita mencari matriks Jacobiannya, kemudian kita mencari kestabilan dari kedua titik equilibrium dan bebas penyakit dan equilibrium endemik. Jadi untuk soal nomor satu sudah selesai. Ya mungkin cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang kita bahas tadi bisa bermanfaat baik untuk diri saya sendiri maupun teman-teman yang menonton video pembelajaran pada hari ini. Dan sesungguhnya kebenaran itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala dan kesalahan tentunya dari saya sebagai hamba semata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.